Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya Supriyadi, SPDI, Guru PAI SDN 1 Sidamulya, orientasi P3K 2024, Angkatan 3, akan memaparkan rencana aksi perubahan 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5 bahwa aparatur sipil negara, PNS dan P3K perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintahan yang disebut dengan masa orientasi. Tujuan dari permasalahan itu ada 5. Satu, terciptanya pembelajaran yang menyenangkan di SDN 1 Sidamulya. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan hafal materi tentang kitab-kitab Allah. 3. Peserta didik semakin semangat dalam pembelajaran PAI. 4. Peserta didik memiliki jiwa sportif dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran PAI. Siap. Maksud dari orientasi yaitu satu, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Adapun tujuannya yaitu satu, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Waktunya yaitu pembukaan tanggal 1 Maret 2024. Pembelajaran asinkronus dan sinkronus tanggal 1 Maret sampai 30 Mei 2024 secara daring. Yang ketiga, bela negara tanggal 29 April sampai 8 Mei 2024. Bertempat di SDN 1 Sidamulya. Yuk. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai visi misi terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Oke. Adapun bagan SOTK, OPD, atau organisasi perangkat daerah, unit kerja terlampir dalam bagan tersebut. Nilai dan etika OPD atau organisasi perangkat daerah. Nama sekolah SDN 1 Sidamulya, alamat sekolah Jalan Kiliem, Desa Sidamulya, tahun berdirinya 1983, terakreditasi B, di mana jumlah gurunya ada 11 dan jumlah siswanya ada 230. Visi dan misi SDN 1 Sidamulya. Visi yaitu terwujudnya insan yang berkarakter, berprestasi, dan menguasai iptek berlandasan iman dan takwa. Adapun misinya yaitu satu, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, dua, meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidik, tiga, menerapkan program pembiasaan yang berkarakter, empat, menciptakan lingkungan sekolah yang asri, aman, sejuk, rindang, dan indah. Adapun tujuan sekolah, yang pertama, mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Yang kedua, membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek. Dan yang keempat yaitu membentuk peserta didik yang berakhlakul mulia dan selalu peduli sosial dalam toleransi beragama. Adapun struktur organisasi SD Negeri 1 Sidamulya tahun pelajaran 2023-2024. Kepala Sekolah AI Hidati SPDI. Bendahara Umum Hajah Yaya Jumaria SPD. Tenaga Administrasi Nurul Hilaliyah. Seksi Kesiswaan Supriyadi SPDI, Seksi Kurikulum Iana SPD, Seksi Sarpras Abiyajid SPD. Untuk guru-gurunya, guru kelas 1
Anah SPD. Guru kelas 2, Hajah Yaya Jumaria SPD. Kelas 3, Ibu Om Kartimah. Kelas 4, Iis Kisbiah SPDI. Guru kelas 5, Nia Rahmaniati SPD. Guru kelas 6, Saiful SPD. Untuk guru mapelnya, guru PAI dan Budi Pekerti Supriyadi SPDI. Guru PJOK Abi Yazid SPD dan penjaga Asrori. Go. Rencana aksi 1 di tahun 2024. Dalam kegiatannya, 1. Penerapan kegiatan literasi mapel PAI dan diadakan pembiasaan membaca nama-nama Nabi dan Asmaul Husna. Indikator capaiannya, siswa melakukan pembiasaan membaca selama 5 menit sebelum memulai pembelajaran. 2. Memodifikasi alat media pembelajaran pada mata pelajaran PAI, tata cara wudhu dan sholat. Indikator capaiannya, terciptanya media pembelajaran yang inovatif sehingga memberikan stimulus kepada peserta didik agar inovatif dan kreatif. Rencana aksi 2 di tahun 2025. Kegiatan penerapan kegiatan literasi PAI pembiasaan membaca surat-surat pendek juz amma. Indikator capaiannya, siswa melakukan pembiasaan membaca selama 5 menit sebelum memulai pembelajaran. Kegiatannya meningkatkan minat membaca peserta didik dan menggali informasi pada bahan ajar, nama-nama malaikat, dan tugas-tugasnya. Indikator capaiannya, peserta didik memiliki minat yang tinggi untuk membaca dan menggali informasi dari bahan ajar yang telah diberikan. Rencana aksi 3 di tahun 2026. Kegiatan yaitu pemanfaatan alat peraga nama-nama kitab Allah pada mata pelajaran PAI. Indikator capaiannya yaitu peserta didik berdiskusi berkelompok dengan metode presentasi yang berbeda-beda. Kegiatan selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran Project Based Learning pada mapel pendidikan agama Islam. Indikator capaiannya yaitu peningkatan keterampilan berkomunikasi siswa melalui kegiatan diskusi, aksi, dan produk siswa yang dipresentasikan dan saling menanggapi. Rencana aksi 4 di tahun 2027. Kegiatannya yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 4 pada materi mengenal dan meneladani Asmaul Husna. Indikator capaiannya yaitu peserta didik dapat memahami suatu konsep dari materi pembelajaran dan bukan hanya menghafal materi tersebut. Kegiatan selanjutnya yaitu menerapkan model pembelajaran inovatif model Problem Based Learning atau PBL. Indikator capaiannya yaitu peserta didik menjadi lebih terlibat, aktif, dan semangat dalam proses pembelajaran sehingga minat peserta didik pada pelajaran PAI. Adapun manfaat orientasi bagi penulis ada 4, yaitu 1. Dapat mengenal dan memahami tugas dan fungsi ASN. 2. Dapat mengenal dan memahami nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, membantu mengaktualisasikan, meningkatkan nilai-nilai dasar profesionalisme ASN berakhlak di SDN 1 Sidamulya. Yang keempat yaitu membantu meningkatkan profesionalisme. Kesimpulan dari orientasi yaitu guru mempunyai peranan penting dalam pendidikan karakter pada diri dan peserta didik dengan mengimplementasikan berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun manfaatnya yaitu dengan diadakannya orientasi P3K di Kabupaten Cirebon ini, maka pegawai mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah serta menjadikan guru P3K di lingkup Kabupaten Cirebon menjadi pegawai ASN yang berakhlak. Sekian pemaparan laporan saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.